Selamat datang di mata kuliah daring Praktek Pengendalian Mutu Laboratorium. Pembelajaran yang kita gunakan saat ini disebut dengan Learning Management System atau LMS. Melalui LMS ini, mahasiswa diharapkan dapat belajar lebih mandiri, kreatif, dan kolaboratif melalui bentuk diskusi yang tersedia dalam bentuk forum diskusi maupun pertemuan tatap maya melalui Zoom. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendeteksi dan mengendalikan hasil mutu laboratorium melalui pemantauan mutu secara berkala dengan melakukan pengolahan data melalui graphic control levigening yang tersedia. Melalui pengolahan data ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeteksi secara dini adanya masalah atau penyimpangan hasil laboratorium yang dapat terjadi pada saat proses analitik berlangsung. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat merencanakan proses tindak lanjut pengendalian mutu sebagai koreksi atau perbaikan yang harus dilakukan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan kepada pelanggan atau pasien. Sesuai dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang sudah ditetapkan, mata kuliah Praktek Pengendalian Mutu Laboratorium ini terdiri dari 14 kali pertemuan dengan 11 pokok bahasan termasuk di dalamnya pelaksanaan UTS dan UAS sebagai evaluasi pembelajaran. Adapun konten di dalam LMS ini terdiri dari materi-materi mata kuliah dalam bentuk PPT, video, animasi, maupun bahan ajar lainnya. Dilengkapi juga dengan aktivitas berupa forum diskusi, penugasan, dan latihan dalam bentuk soal pilihan ganda. Seluruh konten dapat diakses oleh mahasiswa 1 minggu sebelum jadwal mata kuliah tersebut dilaksanakan. Forum diskusi disediakan untuk melatih mahasiswa berargumentasi dan berkomentar dengan bebas melalui kata-kata sendiri pada kolom diskusi yang telah disediakan. Mahasiswa juga diharapkan memberikan komentar-komentar terhadap respon atau argumen dari mahasiswa lainnya. Sedangkan untuk latihan bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang sudah dibaca dan dipelajari melalui tes objektif. Khusus untuk penugasan dilaksanakan secara berkelompok, di mana diharapkan setiap anggota dalam masing-masing kelompok berperan secara aktif dan berkontribusi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta mengupload tugas tersebut di tempat yang telah disediakan. Dan apabila dibutuhkan, tugas kelompok ini dapat disubmit lebih awal, minimal 3 hari sebelum deadline untuk dapat dikoreksi atau diberikan masukan terlebih dahulu oleh dosen terkait, dengan memberi nama draft di awal nama file tugas yang akan dikumpulkan. Sebagai pembelajaran tatap maya, mahasiswa akan diajak untuk diskusi dan menyampaikan pendapatnya sesuai materi yang ditetapkan sekaligus membahas hasil forum diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dalam LMS. Pembelajaran tatap maya ini akan dilakukan melalui Zoom Meeting, di mana link Zoom akan diinformasikan melalui WA Group ketua kelompok yang sudah dibentuk. Sebagai evaluasi pembelajaran, UTS atau ujian tengah semester akan dilakukan setelah pertemuan ke-7 diikuti dengan angket evaluasi pertengahan semester yang akan diisi mahasiswa sebagai evaluasi proses pembelajaran yang sudah dilalui selama setengah semester. Dan terakhir, pemberian UAS atau ujian akhir semester dilakukan setelah pertemuan ke-13 selesai dilaksanakan. Di akhir pembelajaran, mahasiswa juga akan diminta untuk mengisi angket evaluasi akhir semester sebagai evaluasi proses pembelajaran akhir semester yang sudah dilalui. Pendekatan yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah Problem Based Learning atau yang disingkat dengan PBL, di mana aktivitas pembelajaran yang diberikan mengarah kepada bagaimana mahasiswa diperkenalkan pada kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan di laboratorium dengan mengoneksikan dan mengintegrasikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kasus yang disajikan didesain untuk meningkatkan kecakapan mahasiswa dalam berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam kelompok ataupun tim.
Selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus demi kasus. Pada saat Anda mempelajari setiap pokok bahasan, pastikan Anda sudah membaca dengan cermat pengantar dan petunjuk dari masing-masing pokok bahasan, agar Anda lebih mudah memahami dan berhasil dalam mempelajari setiap materi dengan baik. Cermatilah konsep-konsep yang akan dibahas dalam setiap pokok bahasan dengan pemahaman Anda sendiri. Namun, jika Anda belum paham akan isi pokok bahasan tersebut, maka diskusikanlah dengan kelompok Anda atau kelompok lainnya. Anda juga dapat berdiskusi dengan dosen terkait melalui forum diskusi yang tersedia. Apabila materi yang tersedia dalam pokok bahasan tersebut menurut Anda masih kurang lengkap, carilah sumber atau referensi lain yang relevan dan terkait sesuai dengan pokok bahasan yang sedang Anda pelajari. Demikian sistem dan informasi proses belajar untuk mata kuliah praktek pengendalian mutu laboratorium yang akan kita lalui bersama selama 1 semester ini. Dan kami berharap melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Selamat belajar dan selamat mengikuti mata kuliah ini. Sukses untuk Anda semua.